Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, selamat di dunia wal akhiratnya, dan tentunya kita semua diakui sebagai umatnya Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, tentunya kami ingin membahas terkait dengan Sangkinasih Satrio Piningit ini. Ternyata Satrio Piningit ini perannya itu cukup besar, saudara-saudara. Walaupun kita tidak menyadarinya, walaupun kita tidak mau mengakuinya atas peran-peran Sangkinasih Satrio Piningit ini yang secara tidak langsung itu sebenarnya itu membawa dampak yang positif. Ya, walaupun seakan-akan itu kalau di alam itu seakan-akan ada bencana, tetapi semua itu karena akan ada akibatnya, sebab dan akibatnya. Nah, untuk Sangkinasih Satrio Piningit itu tersendiri dalam melakukan suatu tugas-tugasnya itu, melakukan suatu pekerjaannya ini, tentunya Sangkinasih Satrio Piningit ini tidak selalu gembar-gembor ke sana ke sini, cerita ke sana ke sini, tidak. Tetapi Sangkinasih Satrio Piningit ini ya cerita itu terkadang memang beliau ini kata sesepuh juga mungkin bisa cerita karena apa? Menunjukkan suatu kekaromahannya ataukah memang mengakui apa yang memang beliau itu perbuat. Ya, jadi tidak Satrio Piningit itu tidak selalu sembunyi terus, karena ini mulai mengeluarkan, mulai memperkenalkan jati dirinya kepada orang-orang tertentu. Jadi Satrio Piningit ini memang apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan ini, walaupun seakan-akan tidaklah logika umat awam itu mau menerimanya, karena terkait dengan sesuatu yang gaib, ternyata dampaknya itu bisa di alam nyata. Itu salah satu yang dilakukan oleh Sangkinasih Satrio Piningit ini. Bahkan Sangkinasih Satrio Piningit dalam menjaga situasi yang dimana bumi ini tuh penuh dengan selimut hitam atau aura-aura hitam. Nah, disitulah peran daripada Sangkinasih Satrio Piningit ini dalam memberantas orang-orang yang di situ banyak sekali orang yang mempersalahkan atau salah guna dalam menjalankan keilmuan spiritualnya. Ya, sehingga apa? Sangkinasih Satrio Piningit ini ya memang beliau ini adalah kalau dikatakan kerjanya itu atau saat melakukan tugas-tugasnya itu memang banyak yang tidak mau mengakuinya. Tetapi bukan hanya tidak mau mengakuinya ya, bahkan itu mustahil kan seperti itu. Tetapi apa yang pernah dilakukan oleh Sangkinasih Satrio Piningit ini sehingga banyak saksi-saksi yang di mana saksi-saksi itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Sangkinasih Satrio Piningit ini pasti ada dampak yang positifnya. Pasti ada dampak yang di mana membuat manusia ini benar-benar akan mengakui apa yang dilakukan oleh Sangkinasih Satrio Piningit itu tersendiri. Nah, oleh karena itu banyak berpendapat bahwasannya Sangkinasih Satrio Piningit ini bukan hanya membuka orang-orang munafik, ya,
orang munafik nantinya semua itu akan terlihat, ya. Orang-orang munafik, baik itu munafik di dalam negara maupun munafik di dalam agama, semua itu nanti akan terbongkar satu persatu. Walaupun seakan-akan itu bukan Satrio Piningit, ya mungkin melalui orang lain, ya, karena di situ banyak lah ya kejadian-kejadian yang di saat ini, di zaman sekarang ini, yang banyak kejadian tidak masuk akal. Tetapi itu bisa disaksikan, dibuktikan oleh ilmiah. Nah, disitulah apakah memang semua itu adalah peran daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini saat menjalankan suatu tugas-tugasnya. Ya, karena Satrio Piningit ini memang saat sembunyi ini secara kekaromahannya ini tidak disaksikan oleh orang, tetapi dinikmati, dirasakan oleh banyak orang, yang artinya memiliki dampak positif yang banyak disaksikan, dirasakan oleh umat manusia ini. Dan Satrio Piningit ini juga bukan hanya itu saja. Banyak pembuktian-pembuktian apa yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini dalam memberantas kezaliman, dalam memberantas kesesatan, dalam memberantas suatu kemusyrikan. Karena Satrio Piningit ini tugas yang dilakukan memang banyak yang mengatakan adalah memberantas kemusyrikan, memberantas, menghilangkan ilmu-ilmu hitam. Ini salah satu yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Sebagaimana dulunya, ya, ada kesaksian orang yang pernah bermimpi didatangin 7 orang, ya. Dan 7 orang ini salah satunya itu mukanya sangat bercahaya. Sebagaimana ada yang 6 ini mukanya biasa saja, tetapi yang 1 ini sangat bercahaya dan ada kakek-kakek dan nenek-nenek. Yang artinya apa? Yang 6 ini adalah pengawal khusus daripada Sang Kinasih Satrio Piningit, yang kemana-mana memang mengawal beliau dalam melaksanakan patroli huibnya atau melaksanakan tugas-tugas di alam huibnya. Sehingga di dalam orang tersebut ini yang mimpi, yang ternyata orang tersebut itu adalah orang yang melakukan suatu kemusyrikan yang sangat-sangat besar. Yang artinya orang ini penganut ilmu hitam dan sebagai juru kunci daripada dukun, bisa dikatakan itu adalah dukun untuk menghantarkan orang melakukan ritual pesugihan. Nah, ini cerita yang nyata, fakta dan nyata. Sehingga dengan orang tersebut karena sudah melakukan suatu kemusyrikan, melakukan suatu penyesatan terhadap orang, yang dimana orang tersebut untuk diajak supaya menjadi pelaku pesugihan. Nah, dukun ini karena sudah melampaui batas dalam berspiritual, sehingga didatangin oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu, yang memang seakan-akan itu mimpi, tetapi yang sejatinya itu diambil sukmanya. Sehingga didatangilah dukun tersebut untuk apa? Untuk diajak kembali kepada jalan yang benar. Diajak oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini supaya tidak melakukan suatu tindak yang tentunya di situ dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sangat-sangat jelas sebagaimana dukun tersebut ini memang diberantas, dihilangkan semua kesaktian ilmu hitamnya oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Bahkan dukun ini juga tidak mampu melihat sosok daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu, karena mukanya itu sangat bercahaya, seluruh tubuhnya itu sangat-sangat bercahaya. Jadi secara tidak langsung ini Satrio Piningit ini memang membuat dukun-dukun penganut ilmu hitam itu taubat, ya.
membuat dukun-dukun penganut ilmu hitam itu benar-benar tobat. Karena apa? Sukma dukun ini diambil oleh Satrio Piningit atau ditemui di alam sukma supaya untuk tobat diajak lah ya, diajak untuk kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana kesaksian video tersebut ini dari dukun nyatanya. Ini seperti saya ini waktu videonya. itu bermimpi lihat jutaan manusia yang semua dia bilangnya gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya tanya, itu orang apa? Itu orang minta ampunan dosa. Kata sebelahnya, kata nenek kakek nih, ada 7 orang, tapi yang satunya itu mukanya bercahaya. Saya mau ke sana. Ya, jadi sangat jelas ya bahwasannya dukun ini memang ditemui oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya memang kalau dukun ini kan seakan-akan mimpi ya, tetapi itu yang sebenarnya adalah ditemui secara sukma dan di mana di situ diajak ke jalan yang benar. Dan katanya dukun tersebut itu untuk sekarang ini sudah tidak melakukan suatu ritual pesugihan lagi, tidak melakukan sebagai juru kunci daripada untuk pesugihan. Karena apa? Didatangin 7 orang, yang satu itu adalah Sang Kinasih Satrio Piningit itu, yang tubuhnya itu penuh dengan cahaya, yang dimana itu adalah ada kalimat-kalimat tauhid yang dilantunkan sehingga dukun itu gemetar dan dukun itu merasa semua keilmuannya itu rontok semua, hilang semuanya. Itu yang memang menjadi saksi bahwasanya kinerja daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang benar-benar nyata, memang benar-benar ada, sehingga mempunyai dampak positif, menghilangkan kemusyrikan, menghilangkan kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh umat manusia dengan keserakahan tersebut, sehingga mau kaya tetapi dengan mengambil jalan pintas pesugihan seperti itu masih dukun-dukun pesugihan. Ya bukan hanya itu sebenarnya, dukun-dukun santet pun pasti ada yang ditemui oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Untuk apa? Supaya dihilangkan keilmuannya, diajak jalan yang benar. Kalau memang tidak bisa, tentunya akan diperangi oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Makanya itu hati-hati untuk para dukun-dukun santet tuh. Juga dukun-dukun yang di mana itu menjadi juru kunci daripada pesugihan. Itu hati-hati. Karena apa? Secara sukma daripada dukun-dukun tersebut nanti akan ditemui oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya, sebagaimana kesaksian mantan dukun daripada juru kunci pesugihan itu, yang gemetaran, yang ketakutan, ya saat didatangin oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu masih 6, ya pengawalnya itu masih 6, belum ribuan. Bagaimana kalau ribuan? Ya, bisa-bisa sukmanya itu nggak kembali nih, ya. Jadi sudahlah untuk para dukun-dukun santet, dukun-dukun pesugihan, obat sebelum didatangin oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu secara sukmanya. Karena Satrio Piningit itu ya memang hidup di 2 alam ya seperti itu, mampu menguasai alam-alam sukma, ya. Sehingga kalau Satrio Piningit ini udah mana ya sukmanya itu pasti keluar. Mendatangin dukun ini, mendatangin kemusyrikan ini, yang memerangi jin-jin yang dimana itu membuat klamufase sehingga menyebabkan orang itu bisa jadi ngantuk sehingga jadi kecelakaan. Sebagaimana yang di tol Cipularang tersebut. Nah, dengan kesaksian dukun tersebut yang sangat-sangat ketakutan, sangat gemetar, beliau itu tidak mampu melihat cahaya yang bersinar di dalam tubuh Sang Kinasih Satrio Piningit. Bahkan beliau ini konon cerita selanjutnya itu beliau itu dibimbing oleh kakek-kakek dan nenek-nenek untuk mempelajari ilmu agama Islam, ya, sehingga dukun tersebut itu sudah dinyatakan taubat daripada perbuatannya, yaitu karena didatangin oleh
sukma daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu ya. Siapapun yang merasa atau memang melakukan mendatangi dukun tersebut, sudah dipastikan itu adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya lah ya, daripada cerita mantan dukun pesugihan itu yang didatangin oleh Sang Kinasih Satrio Piningit, sehingga taubat dan kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam santun, salam hormat. Mohon untuk diluruskan ya, dimaafkan. Salam dari tim Padepokan Oka Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.